adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Bapak yang juga ikan besar. Hidup itu udah deh tahu ceritanya ya. Bapak Yunus, adik-adik. Nah, Bapak Yunus ini kenapa bisa makan sama ikan besar ya? Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kebenaran yang besar untuk generasiku. Trying to release Jesus, but after being pressured by the crowd, akhirnya kamu jadi suka nangis karena kamu sendiri. Guys, adik-adik, jujur li ya, jangan-jangan ada yang pernah takut kayak kami ini takut kecoa. Aduh, tidak. Aku juga takut. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Sikap penyembahannya ya adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tangan kita adik-adik, kita sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bisa beribadah online ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu untuk seminggu ini ya Bapa. Hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami ya Tuhan, dan bisa mengerti untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang semangat katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Ica. Shalom Kak Gina. Gimana Kak Gina? Apa kabar? Luar biasa dong. Sehat dong ya. Kita ini pakai baju orange nih. Iya, kita kan semangat. Iya. Setiap minggunya. Iya, betul Kak Ica. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kak Gina Oke. semangat? Semangat dong. Mantap. Adik-adik yang di rumah harus semangat juga ya. Ya, bangkit berdiri adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita tepuk tangan adik-adik yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yuk adik-adik lebih semangat lagi yuk. Ayo tepuk tangannya mana? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan.
Yesus, 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 oh dialah Raja. Namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Ya, tepuk tangan ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah pasti semangat nih Kak. Semangat dong Kak Ica, masih pagi-pagi nih. Adik-adik, kita adalah pemenang bersama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ya adik-adik, lebih semangat yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita lebih semangat dan menyanyikan lagu ini. Tepuk tangannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo adik-adik, mana semangatnya? Kita tepuk tangan dulu dong. Siapa di sini anak sekolah minggu? Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Yeay, adik-adik tepuk tangannya dong. Kita anak sekolah minggu yang baik ya Kak. Ya Kak Ica. Siap-siap adik-adik. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ayo goyang-goyang dulu Kak Ica badan kita.
suci. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Yes, adik-adik, kita imani ya. Kita harus cinta Tuhan Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, dan pastinya kita harus bilang bahwa kita harus punya damai sejahtera di hati kita. Yeay. Adik-adik, saatnya kita berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik saat ini dimanapun berada, kita akan mulai doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami. Kami juga berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Untuk perlindungan Tuhan buat Oma Susi dan keluarga. Dan kedua wakil gembala. Berkati mereka ya Bapa. Berkatin juga. Berkat Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu agar mereka masih boleh mengajar kami walaupun secara online. Berkatin mereka dan berkatin juga kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Berkatin juga negara kami dan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden sampai tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan memulihkan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sembah Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kita nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, betapa aku menyadari
betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita menyiapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami terima dan kami mengerti ya Bapa. Berkati kakak yang akan membawakan, kiranya Tuhan yang tuntun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Sukacita semua nih adik-adik yang ada di rumah. Kakak mau tebak, adik-adik di rumah sukacita pasti karena menang ya. Menang apa nih? Menang ikutan kuis minggu lalu. Benar gak adik-adik? Kalau gitu siapa yang ikutan kuis pasca minggu lalu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, banyak banget. Keren banget adik-adiknya Kak Riris. Kakak berdoa supaya adik-adik bisa menang dan dapat hadiah hari ini. Tunggu dulu tapi. Kalaupun adik-adik sudah merasa jawab benar dan kirim cepet banget ke WA Kids Ministry minggu lalu, tapi belum jadi juara hari ini, gak apa-apa ya adik-adik ya. Jangan sedih ya. Karena yang harus kita tahu hari ini, kita adalah pemenang. Boleh duduk yang manis, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kakak mau coba tes dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Siapa nama Presiden Indonesia? Cepet-cepetan. Benar banget, Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo. Kira-kira kalau suatu kesempatan adik-adik bisa ketemu sama Bapak Jokowi, pasti Kak Riris bisa tebak. Adik-adik semuanya pasti sopan. Adik-adik semuanya pasti malu-malu dan senang karena ada presiden. Iya kan? Pasti sopan ya. Atau mungkin ada kali Kak Riris yang berani ejek-ejek, atau mungkin berkata-kata yang gak baik sama Pak Jokowi. Contohnya, bilang begini sama Pak Jokowi, Bapak gak bagus jadi pemimpin Indonesia. Bapak gak cocok jadi pemimpin Indonesia. Ada gak ya diantara adik-adik? Kalau kakak sendiri sih gak berani ya adik-adik ya. Nah ternyata di dalam Alkitab ada seorang raja, ada seorang pemimpin yang sedang dihakimi, yang sedang dikutuki, yang sedang diejek-ejek. Oke, hari ini kita mau dengerin dan hari ini kita mau tahu siapa nama rajanya. Duduk yang manis,
Fokus, kita mau dengerin dan tonton video berikut ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari kitab 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14, yaitu tentang Simei mengutuki Daud. Daud adalah raja bangsa Israel yang kedua yang telah menggantikan raja pertama yang bernama Saul. Raja Daud dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Samuel untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Suatu ketika, Raja Daud dan seluruh pengawalnya sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat, sampai akhirnya tiba di suatu tempat yang bernama Bahurim. Sesampai di Bahurim, Raja Daud mendapati seorang yang bernama Simei. Simei ini adalah keluarga dari Raja Saul, yaitu raja pertama bangsa Israel yang digantikan oleh Raja Daud. Saat itu, Simei mengutuki Raja Daud dan melempar Raja Daud dan pengawal-pengawalnya dengan batu, sambil berkata, "Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja." Saat itu Simei merasa bahwa Tuhan marah kepada Daud, sampai akhirnya Daud digantikan oleh anaknya yang bernama Absalom. Hal ini membuat Simei mempunyai alasan untuk menghakimi dan mengutuki Raja Daud. Melihat perbuatan Simei yang mengutuki dan berkata-kata tidak baik kepada Raja Daud, seorang yang bernama Abisai meminta izin kepada Raja Daud untuk menghukum dan membunuh Simei. Raja Daud tidak mengizinkan permintaan Abisai, dan Raja Daud berkata kepada Abisai, "Biarkanlah dia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian." Raja Daud sangatlah rendah hati dan bijaksana. Raja Daud tidak ingin menggunakan kekuasaannya sebagai raja untuk menghukum perbuatan Simei kepadanya saat itu. Raja Daud pun berkata kepada Abisai dan semua pengawalnya, "Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku hari ini, dan Tuhan membalas kebaikan kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Lalu Daud meminta seluruh pengawalnya melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Simei tidak berhenti mengutuki Daud. Kemudian sampailah Raja Daud dan seluruh orang yang bersamanya di suatu tempat yang bernama Yordan. Mereka pun beristirahat di sana. Keren banget ya firman Tuhan hari ini. Kakak yakin deh, Raja Daud bisa memiliki hati yang sabar, bisa menahan amarahnya, tidak mau membalas perbuatan Simei. Itu semua karena Raja Daud dipenuhi oleh Roh Kudus. Raja Daud dipenuhi oleh Roh Kudus itu karena Tuhan telah mengurapi Raja Daud. Nah, Tuhan mengurapi Raja Daud karena Raja Daud taat dan cinta sekali sama Tuhan. Coba aja kalau Raja Daud itu bukan seorang yang taat sama Tuhan, bukan seorang yang mau dengar-dengaran sama Tuhan, kakak yakin deh, pasti Raja Daud itu akan marah besar sama Simei waktu Simei mengutuki Raja Daud. Dan juga Raja Daud pasti mengizinkan Abisai untuk membunuh dan membalas kejahatan Simei. Tapi Raja Daud itu mengerti sekali bahwa membalas kejahatan itu adalah suatu perbuatan dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, makanya Raja Daud itu bisa menahan amarahnya. Dan artinya Raja Daud menang melawan dosa. Keren ya adik-adik Raja Daud. Wah, Kak Riris mau seperti Raja Daud. Adik-adik di rumah mau juga nggak ya? Wah, semuanya mau seperti Raja Daud. Oke, Kak Riris mau pesan ada 3 yang harus dicatat yang kita bisa contoh dari seorang Daud. Nah, yang pertama, Raja Daud itu adalah orang yang sungguh-sungguh taat dan cinta banget sama Tuhan. Karena dia taat sama Tuhan, dia cuma mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dia tidak pernah mau mendengarkan apa kata orang lain atau mungkin ikut-ikutan sama orang lain. Luar biasa ya adik-adik, untuk melakukan hal seperti itu susah sekali loh. Nah, tapi kita bisa juga seperti Raja Daud. Kita minta sama Tuhan supaya kita diberikan hati yang teguh, supaya kita tidak mau ikut-ikutan sama teman-teman kita. Yang kedua,
Raja Daud juga mau ditegur sama Tuhan apabila dia berbuat salah atau dia berbuat dosa dan dia mau mengakui dosanya kepada Tuhan. Nah, dengan adanya cerita hari ini, mungkin gak Raja Daud pernah melakukan salah atau pernah melakukan dosa? Mungkin adik-adik, tetapi Raja Daud mau ditegur Tuhan ketika dia tahu salah. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pengampunan daripada Tuhan. Yang ketiga, Raja Daud tidak mau mengulang-ulang kesalahannya lagi. Cerita firman Tuhan hari ini mirip banget ya adik-adik sama kehidupan kita sehari-hari. Kakak juga pernah loh seperti Raja Daud. Kakak juga pernah dikata-katain teman Kak Riris, sampai akhirnya hati Kak Riris sedih banget. Tetapi Kak Riris datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, biar Tuhan aja yang balas. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah ada yang seperti Kak Riris atau ada yang seperti Raja Daud. Pernah dikata-katain temennya, pernah dibilang yang gak baik sama temennya, sampai akhirnya adik-adik merasa sedih banget dan rasanya pengen balas, atau mungkin ada yang udah balas, atau sebagian ada yang gak mau balas. Dia cuma bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Atau mungkin di antara adik-adik ada juga yang sama seperti si Mei, yang malah ngata-ngatain temennya sampai temennya jadi sedih banget. Wah, Kak Riris mau ingetin adik-adik, kalau di antara adik-adik ada yang seperti si Mei, mulai hari ini datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengaku dosa sama Tuhan. Besok-besok kalau ketemu sama temennya, minta maaf, supaya temennya juga jadi mau memaafkan adik-adik. Dan yang harus diingat, adik-adik tidak boleh mengulangi hal-hal yang sama, dosa-dosa yang sama, salah-salah yang sama. Sama seperti Raja Daud, ketika ditegur sama Tuhan, ketika dia minta ampun sama Tuhan, Raja Daud tidak mau mengulang-ulang kesalahannya. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Biar kiranya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang sama seperti Daud, yang Tuhan urapi, Tuhan pakai sehingga mempunyai hati yang bisa menahan amarahnya, sehingga mempunyai karakter yang bertindak hati-hati. Tuhan Yesus, kami mau mengakui dosa-dosa kami kepada Tuhan. Apapun yang salah yang kami perbuat, biar kiranya Tuhan yang mengampuni kami ya Tuhan. Hapus segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami janji mulai hari ini Tuhan, kami tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan kami tidak akan mengulang dosa-dosa kami. Urapi kami ya Tuhan Yesus, sertai kami ya Tuhan Yesus, supaya kami selalu berhikmat, supaya kami selalu bijaksana menjalani hari-hari. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. God bless you. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih. Hai adik-adik, aku mau kasih tahu khusus buat kelas besar nih 3 jawaban dari 3 nomor kuis yang sudah kalian ikutin. Nomor 1 jawabannya adalah karena dia mengasihi kita. Ya, itu jawaban nomor 1, dia mengasihi kita. Jawaban nomor 2 adalah dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Itu ya teks Alkitab pembelajaran kita, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Jawaban nomor 3, kenapa kita nggak perlu takut? Kenapa kita nggak perlu takut? Karena ini dia jawabannya. Karena Tuhan menyertai kita. Ya, itu jawabannya ya, karena Tuhan menyertai kita. Nah, buat adik-adik yang kelas kecil, ini dia jawaban dari kuis yang sudah kalian
Coba jawab, bener nggak ya? Jawaban nomor 1 adalah Matius ya. Jawaban nomor 1 adalah Matius. Jawaban nomor 2 adalah dosa. Dosa atau kesalahan ya, dosa. Lalu jawaban nomor 3 adalah ketiga ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Good luck buat kalian yang benar jawabannya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita mau membuat kreativitas. Hari ini ceritanya mengenai Daud dan Simei. Akan tetapi temanya adalah pemenang memiliki kerendahan hati. Nah, Kak Citra akan membuat kreativitas melalui bentuk-bentuk hati di sini. Lihat adik-adik, ada beberapa bentuk hati. Ada yang besar, yang sedang, yang kecil, dan juga ada yang lebih kecil dan paling kecil. Oke adik-adik, ini ada yang warna putih, lalu Kak Citra kasih sedikit warna dengan spidol. Lalu Kak Citra juga sudah menyiapkan ayatnya, Amsal 18 ayat 12. Lalu Kak Citra juga memiliki lem kertas dan spidol. Yuk kita mulai saja. Pertama-tama kita akan menempelkan gambar atau bentuk hati yang kecil, paling kecil terlebih dahulu. Oke adik-adik, bisa diikuti. Yuk kita tempel seperti ini ya. Oke, sudah adik-adik. Oke, jadi hati yang besar ini ditempelkan hati yang kecil. Wah, mau jadi apa nih Kak Citra? Yuk kita lanjutkan. Lalu hati yang paling sedang di sini kita tempel seperti ini, menghadap ke bawah. Ya adik-adik, menghadap ke bawah ya. Oke, kita lem kembali seperti ini. Oke, seperti ini adik-adik. Bisa mengikuti kembali? Oke, jadi sudah ada 3 love, 3 hati yang sudah kita tempel di sini. Selanjutnya kita akan menempelkan apa ini adik-adik? Hati yang selanjutnya kita mau tempel seperti ini. Oke, kita mau tempel. Ups, maaf. Ya, kita tempel ya adik-adik, yuk bareng-bareng. Oke, seperti ini. Lalu sebelahnya juga. Lem. Kita tempel agak miring. Oke, adik-adik. Nah, setelah jadi, bentuk hati yang selanjutnya yang lebih kecil lagi, kita akan tempel terbalik juga. Oke, lalu
kita lanjutkan bentuk hati yang warna putih, tetapi sudah Kak Citra kasih warna ya di sini. Pakai spidol seperti ini. Gitu. Ini warna putih hatinya, tapi kita warnain kayak gini. Oke, adik-adik bisa mengikuti? Ya, pintar. Sekarang selanjutnya kita tempelkan kembali di sini. Oke, jadi apa nih adik-adik kira-kira? Oh ya, sebentar lagi akan tahu. Lalu kita kasih garis di sininya deh adik-adik. Oke, biar tambah mirip kita kasih di sini titik ya adik-adik. Oke, lagi ya adik-adik di sini ya. Oke, semakin mirip ya. Oke, betul. Kak Citra hari ini membuat gambar anjing melalui kertas origami yang berbentuk hati. Oke, selanjutnya untuk ayat hafalannya Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yuk kita tempel adik-adik sama-sama. Oke. Jadi deh kreativitas hari ini semua bisa mengikuti dari bentuk hati menjadi gambar anjing. Hebat adik-adik pasti bisa mengikutinya. Keren. Oke adik-adik. Kreativitas hari ini sampai di sini, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.